podcastnya Keluarga Berkualitas DPPKB Kabupaten Tangerang. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ketua BKB Situgadung, dan kita akan membahas tema dampingi anak tumbuh sehat bersama BKB Situgadung. Oke, kita langsung aja perkenalan sama ibu siapa di sini? Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suhaibah, Ketua BKB Mawar Desa Situgadung. Oke, Ibu Suhaibah, dipanggilnya Ibu? Bu Ebah. Bu Ebah. Oke, Bu Ebah, kita langsung aja ya. Bisa diceritain sih Bu, BKB itu sebenarnya apa dan biasanya ngapain aja sih di BKB itu, apalagi terutama di Desa Situgadung ya Bu? Iya. Baik. BKB itu kepanjangan dari Bina Keluarga Balita. BKB itu adalah program dari BKKBN gitu. Program untuk pembinaan dan edukasi untuk orang tua yang mempunyai balita usia 0 sampai 5 tahun gitu. Jadi kegiatan ini sangat banyak manfaatnya Mas. Banyak banget ya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan pengetahuan orang tua, terutama untuk pengetahuan orang tua dan keterampilan dalam pengasuhan tumbuh kembang anaknya secara optimal. Oke, berarti itu tujuan utama BKB itu ya, itu, buat anak-anak dan orang tua juga. Jadi tujuan utama BKB itu fokusnya ke orang tua dan anak-anak gitu. Terus kegiatan ini juga kan berfokus pada pola asuh yang benar ya. Terus pemantauan perkembangan anak yang benar gitu. Terus pemberian stimulasi fisik dan motoriknya gitu. Karena masih banyak juga ya orang tua yang punya anak tapi belum bisa jadi masih ngasuh anak itu masih biasa aja ya. Jadi adanya BKB ini bisa membantu ibu-ibu yang masih belum paham nih ngasuh anak seperti apa, terus menjaga anak itu seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Dan ini dari pengalaman ibu ya, kan pasti banyak orang tua dan anak-anak yang udah ibu bina ya. Paling yang mereka suka tuh apa, misalnya dari cara dia mengajar misalnya kayak pendidikan atau gimana pun, yang mereka paling sukai, yang paling gampang deh dicerna oleh orang tua yang baru-baru dan anak-anaknya yang paling suka tuh apa tuh Bu? Kalau untuk ibu-ibunya ya, yang paling disukai di kegiatan BKB ini adalah terutama penyuluhan dan edukasi. Salah satunya itu penyuluhan dan edukasi Mas, dan keterampilan gitu. Karena dengan mengikuti mereka penyuluhan dan edukasi ini kan di situ banyak sekali ilmu gitu. Ya kan, tentang pola asuh yang baik, terus tumbuh kembang, terus keterampilan juga, terus gizi dan kesehatan di situ banyak. Berarti ibu sendiri dari BKB-nya atau dari ada yang dari CSR atau dari pemerintah atau ada kita dari Nakes, terus dari PKB dan kader-kader BKB. Tapi paling sering itu kader-kader karena dekat dengan rumah. Benar. Dan untuk anak-anaknya mereka biasa tuh menggunakan APE. Apa itu? APE itu untuk edukasi ya, seperti permainan gitu, kayak permainan balok gitu, terular tangga dan lain-lain. Berarti terus kalau untuk teknologi mah HP gitu mah jarang ya, tapi tetap kita harus menggunakan secara fisik kayak ular tangga, terus balok-balok, terus congklak gitu kan, bermain bola gitu. Terus kan di situ dengan kegiatan ini kan mereka berbaur ya dengan teman-temannya gitu. Makanya sebisa mungkin kan akhirnya mereka lupa dengan gadgetnya kayak apalagi gitu. Udah ketemu teman-teman yang sebaya ya udah gitu. Pasti pengen main tuh. Iya, kan kegiatan BKB ini kan tadi dikatakan ngapain aja sih gitu ya, di KB itu apa aja gitu. Banyak Mas di situ seperti penyuluhan dan edukasi tadi kan udah dikatakan, terus stimulasi dan penggunaan APE gitu, terus rujukan juga bila diperlukan ya. Kalau rujukan ini kan bila ada anak yang bermasalah Mas, misalnya
anak saya kan makannya banyak ya, tapi kok BB-nya nggak naik gitu. Iya. Terus umur 1 tahun atau 2 tahun kok belum bisa jalan gitu. Iya. Kenapa gitu? Nah itu kita perlu rujuk mas di situ. Terus misalnya udah dirujuk tentang apa? Tentang belum bisa bicara atau apa ya? Terus tadi yang dikatakan kita BB-nya nggak naik-naik, ya. padahal aku udah ngasih ini gitu. Kita rujuk juga mas gitu ke bagian kesehatan. Oh, jadi BKB itu nggak cuma mendampingi ya, tapi Bener. membantu nih ngerujuk supaya anak-anak tuh yang misalnya yang kurang normal ya, maaf ya Bu ya. Iya, Jadi pertumbuhannya ya, kurang gitu. hasilnya gitu. Ah. Berarti itu juga bisa membantu orang tua lebih percaya diri ya Bu kalau ada Iya. didampingi oleh BKB ini ya Bu ya. Iya, kan di situ juga di kegiatan BKB pemantauan ininya mas, pemantauan tumbuh kembangnya, ya kan kita bisa lihat gitu. Kadang di situ kan orang tua gini, aku kan udah di posyandu gitu, kan udah ada tuh, kan udah ditimbang, udah tinggi badannya udah diukur gitu, udah sih gitu. Ngapain lagi gitu kan di BKB kan dua kali gitu gratis gitu. Tapi kan di BKB beda lagi kan, kita lebih apa ya, kegiatannya itu lebih banyak ya, terutama ilmunya lebih banyak. Kalau di posyandu kan cuman ini, aku nimbang udah ini, langsung udah. Banyaknya pengecekan. Nah gitu. Kalau itu kan kita bisa apa tuh, ada kegiatan kayak orang tuanya kan seperti ular tangga ya, bermain ular tangga, terus bermain APE itu anak-anaknya. Terus penyuluhan dari para nakes, para PKB dan bidang kader-kader gitu. Jadi ada tahap apa? Kayak ada lebih luas lagi ya Mas ya. Komunikasi, kalau bisa dibilang tuh komunikasi dan ruang lingkup untuk bermainnya itu juga ada. Jadi nggak cuma pengecekan aja. Benar gitu. Berarti kalau kayak begitu kan pasti anak-anak kan banyak nih ya. Itu tantangannya apa bukan? Biasanya anak-anak yang masih balita kan atau yang masih di bawah 5 tahun kan pasti ada yang nangis, ada yang begini-begini itu tantangan yang paling susah. Tantangan untuk kami itu salah satunya kan orang tua kadang kalau anaknya sudah nangis ya udah gimana gitu, udah galau lah gitu. Nah kita memberikan ini tadi penggunaan APM Mas. Jadi alhamdulillah di BKB kita tuh banyak sekali APM-nya, permainan-permainannya. Jadi kan ada perosotan juga ya kan. Kita udah dapat dari BKB Kit gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi nggak sepi-sepi gitu ya, untuk permainan. Alhamdulillah tercukupi. Berarti gitu. Masyarakat juga kalau untuk dari masyarakat dan orang tuanya nih supaya berjalan lancar gimana nih Bu? Iya, tadi tantangannya ya Mas ya. Tadi Tantangannya salah satunya itu, terus ada satu lagi Mas tantangannya. Kita kan udah mengundang kadang ya. Udah mengundang, terus udah ngejapriin kadang ya, udah ngedatangin juga, tapi ternyata mereka nggak hadir gitu ya. Itu tantangan yang kedua tuh. Karena apa ya? Ya tadi yang dikatakan saya tadi, kan aku udah posyandu gitu, kan hampir sama tuh antara BKB. Tapi alhamdulillahnya setelah kesini orang tua yang sudah mengikuti kegiatan BKB ini Mas, alhamdulillah antusias gitu. Karena tahu perbedaan posyandu dengan BKB. Jadi itu. Yang orang yang nggak mau hadir karena udah alasannya posyandu, berarti mereka tuh masih stigmanya posyandu dan BKB itu masih sama. Hampir sama gitu. Padahal berbeda. Padahal pas udah masuk gitu. Oh kok asik ya gitu, terus dapat ilmu banyak juga kan dari para ahli gitu. Itu masalah satunya, jadi mereka antusias dan mengikuti kegiatan sampai sekarang. Kalau inovasi nih Bu, kan sekarang anak zaman sekarang ya agak susah ya, terutama handphone ya Bu ya. Anak sekarang kan handphonenya sangat kuat ya Bu ya. Iya. Nah tantangan inovasi untuk mengatasi itu seperti apa Bu? Inovasinya yaitu kita sebut aja yaitu pasukan ya. Pasukan itu singkatan Mas. Oh pasukan itu yang sebelumnya episode kemarin sudah dibahas ya. Nah, pasukan itu bisa dijelasin lagi nggak sih Bu? Iya,
pasukan itu adalah pijat balita supaya nafsu makan gitu. Emang di BKB itu banyak banget Mas keluhannya gitu. Apalagi yang GTM. Nah gitu, kadang kan orang tua tuh pengennya yang instan aja gitu untuk MPASI-nya ya terutama itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini inovasi seperti pijat balita ini, mereka alhamdulillah bisa teratasi ya anak-anak yang susah makan itu. Karena pijat balita ini kan tidak sembarangan ya Mas, nggak asal-asal gitu. Apa iya? Berabe nanti salah pijat malah nanti anaknya gimana ya? Kita juga sudah mengikuti pelatihan. Jadi nggak asal dia Bu. Iya. Itu pelatihannya berapa lama tuh Bu kalau untuk pijat? Kurang lebih kita sebulan lah. 1 bulan. Sebulan tapi bertahap. Kita dipantau oleh ahli ya. Misalnya nih sebulan ini mereka udah bisa belum gitu. Kalau masih kurang dilatih lagi, Nyampe pokoknya sampai benar-benar fasih ya. Gitu. Kan bertahap Mas, nggak mungkin langsung ini gitu, langsung bisa. Jadi maksimalnya sih 3 bulanan lah. 3 bulanan itu udah pasti ya. Udah pasti, ya bisa. Kayak gitu ya. Terus tadi Mas bilang ya tanya gimana sih kerjasamanya Bu gitu ya. Nah kerjasamanya gini Mas. Yaitu kita dengan kerjasama dengan pengurus sekitar, yaitu contohnya dengan RW dan RT ya. Terus kami kader ini mengadakan pertemuan di PKK RW, mengadakan penyuluhan dan edukasi di PKK RW dan PKK RT. Itu rutin Bu? Iya. Biasanya rentan berapa bulan atau berapa minggu? Kalau PKK RW itu kan acaranya sebulan sekali ya Mas ya. Tapi kan kita penyuluhannya mungkin sebulan itu penyuluhan ini gitu. Jadi dengan demikian kan kita mengajak masyarakat dengan adanya BKB ini supaya mereka maulah hadir di BKB gitu kan, manfaatnya banyak sekali kan kayak gitu. Dan juga kami meminta untuk pengurus di RW RT ajak dong warganya gitu supaya mau hadir di BKB ini gitu. Karena masih banyak juga ya. Iya, manfaatnya banyak sekali, gratis, terus manfaatnya banyak ya gitu aja. Kalau untuk perkembangan anak nih, anak yang ikut nih kegiatan BKB itu gimana Bu? Dari perkembangan anak nih, dari yang tadinya GTM. Itu kan pasti tadi ada pasukan. Tadi apa pasukan Bu artinya Bu? Pijat. Tadi apa ya? Saya juga lupa. Pijat balita supaya nafsu makan. Itu biasanya sekali pijat atau beberapa kali pijat baru GTM-nya? Iya, nggak mungkin Mas kita pijat sekali langsung anak mau. Tapi ada yang sekali bisa. Jarang. Minimal maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Itu rentannya bertahap lah gitu. Berapa? 1 bulan atau? Kita dalam sebulan itu misalnya seminggu ini dipijat nih, nanti seminggu lagi dipijat. Jangan sering-sering terlalu dipijat Mas, nanti bahaya. Gitu ya? Iya. Kalau orang dewasa mah dipijat terus seneng. Kayak gitu ya. Tapi kalau dipijat gitu pasti ada aja bayi yang berontak Bu. Apanya? Misalnya dipijat nih, pasti ada aja dong balita yang nggak suka. Ada nangis ya pasti Bu. Nangis. Itu tetap dipijat atau gimana Bu? Kan pijatnya kalau untuk balita jangan keras-keras Mas, lembut gitu. Jadi sambil didampingi orang tuanya kan dipegangin ya. Kan nggak mungkin semuanya dipijat, ada titik-titik tertentu ya kayak gitu. Dampak dari kegiatan BKB ini sangat luar biasa ya Bu ya. Iya. Apalagi ada inovasi yang bernama pasukan. Iya. Gitu ya. Gitu. Oke, untuk paling dampak yang paling terlihat nih Bu selama dari balita itu atau orang tua yang ikut PKB, seperti apa Bu dampak paling positifnya? Dampak positifnya itu meningkatnya tumbuh kembang anak. Yang tadinya BB-nya kurang semakin meningkat. Terus untuk orang tuanya lebih kreatif, lebih inovatif dan lebih percaya diri Jadi orang tua yang tadinya belum tahu nih ngasuh anak atau
dampingi anak seperti apa, jadi ibu BKB ini Iya. jadi lebih wawasannya lebih luas Lebih lagi. luas, iya benar. Oke, baik Bu. Kalau untuk harapan nih, untuk harapan atau ibu-ibu atau orang tua yang belum ikut BKB, nah, gimana nih Bu? Karena kan BKB dan posyandu itu kan berbeda Bu, walaupun sama-sama di wilayah ada ya, Bu, Iya. di wilayah ada. Kalau harapan ini ya, kalau harapan kami adalah semoga kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di Desa Situgadung ya, terutama untuk orang tua yang mempunyai balita dari usia 0 sampai 5 tahun, Mas, itu salah satunya ya gitu. Terus dengan mengikuti kegiatan ini banyak sekali manfaatnya, terutama untuk anak-anak yang misalnya tadinya kurang BB-nya, makin bertambah, tambah sehat, tambah pinter, cerdas gitu. Terus dan semoga di Desa Situgadung ini terbebas dari stunting, salah satunya itu, Mas ya. Itu aja Jadi harapan kami. harapannya, iya. Nah, Supaya bukan cuma ada Situgadung ya, kayaknya semua daerah juga harus semua. ya. Karena posyandu dan BKB itu berbeda. berkaitan, terintegrasi. Tapi kalau untuk BKB lebih kompleks Lebih lagi, kompleks bisa lagi. merujuk, bisa. Benar. Pokoknya lebih banyak untuk apanya Bu ya, kalau bisa dibilang untuk inovasinya lah ya. Iya, salah satunya itu. Oke nih Bu, untuk harapan seperti itu. Mungkin ada lagi Bu, bisa tambahan lagi untuk sobat bangga. Kalau untuk ini tambahan ya, semoga ya dengan adanya BKB ini, orang tua khususnya yang mempunyai balita usia 0 sampai 5 tahun ini tambah lebih bersemangat lagi ya untuk mengikuti kegiatan BKB ini supaya menciptakan anak-anak yang sehat, pintar, cerdas, kreatif juga ya. Kan di sana BKB. di BKB itu semuanya ada gitu ya, gitu. Dan semoga dengan mengikuti kegiatan ini stunting di wilayah khususnya Desa Situgadung berkurang gitu ya. Gitu aja. Oke teman-teman, jadi itu harapan ya dari Ibu. Iya. Ibu siapa Bu? Ibu Eba. Ibu Eba, Ketua BKB Situgadung. Iya. Jadi buat warga Situgadung harus datang ke BKB dan bertemu dengan Ibu Eba karena Bu Eba ini pengalamannya sangat luas. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Oke. Halo Sobat Bangga, kita sudah selesai podcast hari ini tentang mendampingi orang tua bersama BKB Situgadung. Terima kasih Ibu Iya, Eba sama-sama. sudah menjadi narasumber di sini. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja. Salam dulu ya Bu ya. Iya. Salam BKKBN, berencana itu keren. DPPKB bangga. Oke, mungkin Ibu BKB ada jargonnya atau ada yel-yelnya bisa Iya. kita bareng-bareng. Salam BKB ya, Salam Mas. BKB, Ya. Oke, siap. Salam BKB, orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Eba. Iya.